Komisi Pemberantasan Korupsi Nonaktif Bambang Wijoyanto untuk kedua kalinya mencabut gugatan pra-peradilan atas kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pencabutan permohonan ini disampaikan di dalam persidangan yang dipimpin Hakim Tunggal Made Sutrisna. Majelis Hakim pun mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan melalui tim kuasa hukumnya. Bambang Wijoyanto mengajukan gugatan pra-peradilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka karena diduga telah mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dalam sidang sengketa pengurusan Pilkada Kota Waringin Barat di Mahkamah Konstitusi tahun 2010 silam. Lalu apa yang mendasari Bambang Wijoyanto mencabut gugatan pra-peradilan atas kasusnya? Kita akan menghubungi reporter TV One Suci Mentari yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Suci, apa yang menjadi landasan Bambang Wijoyanto melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan pra-peradilan? Ya, baik Reza, memang benar bahwa agenda dari sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Wakil Ketua KPK Nonaktif Bambang Wijoyanto hari ini batal digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikarenakan pihak pemohon atau pihak dari Bambang Wijoyanto mencabut permohonan tersebut, dan hal tersebut disampaikan langsung oleh kuasa hukum Bambang Wijoyanto yaitu Bapak Abdul Fikar Hajar, dan saat ini beliau sudah bersama saya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik Pak, mungkin bisa dijelaskan alasan dicabutnya permohonan pra-peradilan tersebut, kenapa nih Pak? Ya, jadi gini, alasan dicabutnya itu didasarkan pada pengamatan kita, ya, baik dari sidang-sidang pra-peradilan yang lalu maupun yang terakhir ini, Novel Baswedan, ya, dari fakta-fakta dan argumen-argumen, ya, dari jalannya persidangan atau putusan itu ada sesuatu yang tidak nalar, ya, di luar logika hukum, bahkan tidak berdasar. Umpamanya kita bisa lihat di persidangan BG, ya, dan HP, ya, Hadi Purnomo, itu umpamanya pengadilan meluaskan permohonan, padahal orang itu tidak meminta diberikan, ya, itu ultra petita. Artinya menjadi tidak jelas hukumnya, ya. Di peradilan Novel umpamanya ada fakta yang menyatakan bahwa KPK itu memberitahukan, ya, ketidakhadiran Novel itu kepada Bareskrim. Oleh hakim dianggap itu pemberitahuan tidak patut. Padahal itu lembaga seresmi KPK gitu, dan itu lembaga penegak hukum juga gitu. Nah, demikian juga ini pra-peradilan yang mestinya adalah mengadili hukum acara proses bergeser menjadi pra-peradilan mengadili pokok perkara karena diperiksa saksi-saksi yang untuk pokok perkaranya. Nah, keadaan ini, ya, kami simpulkan bahwa jangan-jangan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini sudah dibajak, ya, dan menjadi ajang arus balik perlawanan terhadap gerakan pemberantasan korupsi. Ya, kita melihat seperti itu. Nah, jadi dalam situasi yang seperti itu, maka kita memutuskan untuk mencabut, dan pencabutan ini harus diletakkan sebagai protes terhadap kekacauan hukum acara, terutama di Pengadilan di Jakarta Selatan. Oke, baik Bapak. Berarti secara tidak langsung bahwa pihak kuasa hukum dari BW mungkin tidak mempercayai lembaga atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atau seperti apa nih Pak? Kalau boleh secara hukum acara dipindahkan ke pengadilan negeri lain, ya, kita akan pindahkan. Tapi kan nggak mungkin, ya, hukum acara mengharuskan kita mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan peradilan ini sebenarnya yang seperti saya katakan tadi bisa diletakkan sebagai stimulasi kepada pendorong kepada Mahkamah Agung untuk membereskan ini, ya. Kita menghormati independensi yudisiari, kita menghormati kemandirian hakim, ya. Tetapi tetap dalam melaksanakan kemandirannya, dia harus ada pakem-pakem dan standar-standar, patokan-patokan yang harus tidak boleh dilanggar, gitu. Yang terjadi kan sebaliknya, ya. Oleh karena itu saya sering menyebut ini adalah refleksi dari kemandirian kehakiman yang semaunya sendiri. Nah. Oke Pak, seperti yang kita tahu bahwa Kejagung sudah menyatakan bahwa berkas dari PBW ini sudah siap dan sudah P21.
langkah selanjutnya yang akan dilakukan dari kuasa hukum BW sendiri seperti apa nih Pak? Pra peradilan ini kan sudah dihentikan, kedepannya akan seperti apa? Ya, sebenarnya gini, membela BW tidak hanya membela secara pribadi, tapi juga di belakangnya ada kepentingan umum yang besar. BW dijadikan tersangka itu konteksnya adalah sebagai pengacara, menjalankan profesi. Nah, oleh karena itu kita akan mengingatkan Kejaksaan Agung bahwa ada 3 hal yang perlu dilihat sebelum dia menerima pelimpahan berkas perkara. Ya, yang pertama, ada rekomendasi dari Komnas HAM ya yang menyatakan bahwa proses penangkapan BW itu melanggar HAM. Kemudian ada rekomendasi dari Ombudsman ya. Itu juga sama, hampir sama mirip dengan Komnas HAM. Dan yang ketiga, jangan lupa ada undang-undang loh, undang-undang advokat pasal 16 yang menyatakan bahwa advokat itu tidak bisa dituntut baik perdata maupun pidana ya sepanjang dia melaksanakannya secara etis. Dan peradilan pemeriksaan secara etis sudah dilakukan oleh organisasi profesi. Nah, ini kami mengingatkan Kejaksaan Agung ya, mengingatkan itu dan sebaiknya kita mendesak Kejaksaan Agung untuk menghentikan proses peradilan terhadap Bambang Wijoyanto. Baik Pak, setelah pra peradilan ini berhenti Pak, apakah mungkin pihak kuasa hukum BW akan selanjutnya mengikuti prosedur yang sudah dijalankan saat ini Polri atau seperti apa? Ya, secara umum kita mengikuti, tapi kita berusaha juga minta supaya Kejaksaan Agung itu menghentikan. Seperti argumennya seperti yang saya kemukakan tadi. Selain kita mengajukan juga perbaikan gerakan pemberantasan korupsi ke depan, ya kita dengan judicial review pasal 32 ayat 2 itu, ya, dan ini untuk kepentingan yang lebih besar gitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Dan pemirsa, memang gugatan atau pencabutan pra peradilan yang diajukan oleh Wakil Ketua KPK Nonaktif Bambang Wijoyanto langsung dikabulkan oleh Hakim Tunggal Made Sutrisna, dan memang ada kekecewaan dari pihak Polri yang tadi sudah hadir di sidang dikarenakan mereka sudah sangat siap sekali untuk menjalani sidang, dan kekecewaan Polri juga disebabkan oleh mengapa pencabutan tersebut baru disampaikan saat sidang akan berjalan tapi bukan sebelum jauh-jauh hari sebelum sidang akan dilakukan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke Anda Reza dan juga Windy di studio. Ya, Suci Mentari melaporkan langsung dari PN Jakarta Selatan. Sementara itu pemirsa, proses